Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, yang terhormat Dewan Juri, rekan pembicara, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenankan saya Algi selaku pembicara pertama yang akan membuka dan menutup debat pada kesempatan kali ini. Di sini terdapat rekan pembicara kedua, yaitu Kak Hafsah, yang akan menyampaikan argumentasi pro terhadap mosi kita pada kali ini. Dan selanjutnya ada pembicara ketiga, ada Kak Adinda, yang akan menyampaikan argumentasi kontra sebagai penyeimbang dalam perdebatan kali ini. Adapun mosi yang akan kita bahas bersama adalah Indonesia harus segera beralih ke energi bersih. Hadirin sekalian, sebelum memasuki inti debat, izinkan saya memberikan batasan dan penjelasan dua kata kunci utama dalam mosi kali ini, yaitu segera beralih dan energi bersih. Kata segera beralih berarti berpindah dari suatu hal ke hal yang lain dalam waktu dekat. Dalam konteks ini, berpindah dari sumber energi yang mencemari lingkungan menuju sumber energi ramah lingkungan. Sementara itu, menurut KBBI, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau daya yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas manusia. Energi bersih mengacu pada energi yang berasal dari sumber daya alam terbarukan dan minim dampak negatif terhadap lingkungan seperti tenaga surya, angin, dan air. Berdasarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada data tahun 2024, bauran energi primer Indonesia masih didominasi oleh batu bara sebesar 40,37%, minyak bumi sebesar 28,82%, dan gas bumi sebesar 16,17%. Sementara energi baru terbarukan atau IBT baru mencapai 14,65%, jauh dari target nasional sebesar 23% pada tahun 2025. Fakta ini menunjukkan bahwa peralihan menuju energi bersih bukan hanya wacana, melainkan kebutuhan nyata yang harus segera ditindaklanjuti. Namun, apakah Indonesia sekarang sudah siap? Apakah langkah ini akan membawa manfaat lebih besar atau justru menimbulkan tantangan baru oleh karena kita terburu-buru? Itulah yang akan kita bahas lebih dalam melalui pandangan kedua belah pihak pada kesempatan debat kali ini. Sebelum menutup, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan yang kita renungkan bersama. Sampai kapan kita akan bergantung pada energi kotor yang mencemari bumi, sementara dunia telah melangkah menuju masa depan yang lebih bersih? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita dengarkan paparan dari pembicara kedua dan pembicara ketiga kita. Untuk terlebih dahulu pembicara kedua, yaitu Kak Hafsah, saya persilahkan. Saya Hafsah mewakili tim Pro menyatakan setuju bahwa Indonesia perlu mulai beralih ke energi bersih secara bertahap dan terencana. Ini bukan sekedar pilihan, tapi langkah strategis demi lingkungan, kesehatan, ekonomi, keadilan energi, dan masa depan bangsa. Pertama, dari sisi lingkungan. Data dari Kementerian ESDM tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor energi menyumbang lebih dari 30% emisi gas rumah kaca nasional. Emisi ini berdampak langsung pada pemanasan global dan krisis iklim yang kini mulai kita rasakan, dari cuaca ekstrim, gagal panen, hingga kebakaran hutan. Namun, potensi kita luar biasa. Menurut data resmi pemerintah, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 3.687 gigawatt, tapi baru sekitar 15,2 gigawatt atau 0,4% yang dimanfaatkan. Bayangkan, kita punya emas hijau, tapi belum bisa kita gali maksimal. Kedua, dari sisi soal ekonomi. Banyak yang bilang energi bersih itu mahal, tapi faktanya laporan dari IRENA menyebutkan biaya tenaga surya turun lebih dari 80% dari 10 tahun terakhir. Selain itu, transisi energi bisa menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor manufaktur, konstruksi, dan pemeliharaan pembangkit terbarukan. Bahkan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL 2025 hingga 2034, pemerintah sudah menargetkan bahwa 70% kapasitas pembangkit baru akan berasal dari energi terbarukan, yang akan mendorong proporsi EBT naik dari 12% menjadi 35% di tahun 2034. Ketiga, dari sisi keadilan dan akses energi. Masih banyak daerah terpencil di Indonesia yang belum menikmati listrik. Padahal dengan teknologi seperti PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dan mikrohidro
kita bisa membawa listrik langsung ke desa-desa tanpa menunggu jaringan PLN. Contohnya, proyek PLTS terapung 92 MW di Waduk Saguling, Jawa Barat yang sedang dibangun dan akan mengurangi emisi 104 ton CO2 per tahun. Terakhir, dari sisi kesehatan, polusi dari pembangkit batu bara menyebabkan berbagai penyakit, terutama pernafasan. Dengan memperluas penggunaan energi bersih, kita bisa menekan beban kesehatan masyarakat, mengurangi kematian dini, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk generasi mendatang. Kami sadar bahwa transisi energi adalah proses yang kompleks, tapi ini bukan alasan diam. Justru saat ini adalah waktu yang tepat untuk memulai langkah-langkah nyata dengan pendekatan yang bertahap, inklusif, dan terencana. Karena itu, kami tim Pro menegaskan bahwa Indonesia perlu mulai beralih ke energi bersih sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Adinda Saputri dari tim hijau, berasal dari Break Room 15 sebagai pihak kontra. Dengan tegas, saya tidak setuju bahwa Indonesia saat ini sudah siap sepenuhnya beralih ke energi bersih. Saya tidak menolak konsep energi bersih, tetapi saya menolak transisi yang terburu-buru dan belum realistis dilakukan di Indonesia. Pertama, dari sisi kesiapan infrastruktur dan teknologi, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dengan kondisi geografis dan topografi yang berbeda-beda. Teknologi energi bersih seperti tenaga surya dan tenaga angin membutuhkan jaringan transmisi dan sistem penyimpangan energi yang stabil dan luas. Namun fakta menunjukkan bahwa lebih dari 60% pembangkit listrik nasional masih bergantung pada batu bara, sementara energi terbarukan baru menyumbang sekitar 13% dari total bauran energi nasional menurut Kementerian ESDM 2023. Kalau kita terlalu cepat meninggalkan energi fosil, resikonya adalah pasokan listrik tidak stabil, bahkan bisa terjadi pemadaman bergilir yang akan menghambat aktivitas industri dan ekonomi rakyat. Kedua, dari sisi ekonomi dan pembiayaan, transisi energi membutuhkan biaya yang sangat besar. Menurut Institute for Essential Service Reform, tahun 2023, Indonesia perlu lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat per tahun hingga 2030 untuk mendukung pembangunan energi terbarukan. Sementara itu, APBN kita masih terbebani oleh kebutuhan-kebutuhan pokok seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan subsidi energi. Artinya kalau pemerintah memaksakan transisi penuh ke energi bersih tanpa kesiapan finansial, beban ekonomi justru akan bertambah dan sektor lain bisa dikorbankan. Ketiga, dari sisi ketersediaan sumber daya alam dan kondisi alam Indonesia. Menurut data dari BMKG dan International Renewable Energy Agency, rata-rata kecepatan angin di Indonesia hanya sekitar 2-6 meter per detik. Padahal, untuk memutar turbin angin dengan efisien dibutuhkan kecepatan angin minimal 6 hingga 9 meter per detik secara konstan. Artinya, sebagian besar wilayah Indonesia belum memiliki potensi angin yang cukup kuat untuk menghasilkan listrik secara optimal. Hanya beberapa lokasi tertentu saja. Jadi, kalau kita bicara realistis energi bersih berbasis angin, potensi itu masih terbatas secara geografis dan tidak bisa diandalkan sepanjang tahun. Keempat, dari sisi ketergantungan teknologi dan dampak sosial, kita juga harus melihat bahwa sebagian besar teknologi energi bersih seperti panel surya, turbin angin, dan baterai penyimpanan masih diimpor dari luar negeri, terutama Tiongkok dan Eropa. Artinya Indonesia akan bergantung pada teknologi dan bahan baku asing sehingga kemandirian energi justru berkurang. Selain itu, sektor batubara dan energi fosil saat ini menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Kalau kita terlalu cepat ke energi bersih tanpa menyiapkan lapangan kerja, akan terjadi pengangguran besar-besaran, terutama di daerah tambang seperti Kalimantan dan Sumatera. Kelima, dari sisi keandalan dan kestabilan energi bersih sangat bergantung pada cuaca.
sinar matahari tidak stabil saat mendung, dan angin tidak selalu berhembus dengan kecepatan ideal. Tanpa sistem penyimpanan energi skala besar seperti baterai storage, produk listrik tidak bisa naik turun, dan ini berbahaya bagi industri serta jaringan listrik nasional. Jadi, saya sebagai pihak kontra berpandangan bahwa energi bersih memanglah sangat penting, tetapi waktunya belum tepat untuk diterapkan secara penuh di Indonesia. Fokus utama kita sekarang bukan hanya mengejar energi bersih, tetapi mempersiapkan infrastruktur teknologi dan masyarakat agar benar-benar siap. Kita bisa mulai dengan langkah bertahap. Meningkatkan efisiensi energi fosil, memperluas riset teknologi energi terbarukan lokal, dan memastikan transisi yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Karena perubahan yang baik bukan yang paling cepat, tetapi yang paling siap dan berkelanjutan. Sekian dari saya, dari pihak kontra, tim hijau, Breakroom 15. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Dewan Juri dan hadirin sekalian, setelah mendengar berbagai pandangan dari kedua belah pihak, marilah kita kembali pada inti dari misi kita hari ini, yaitu Indonesia harus segera beralih bersih. Beralih ke energi bersih bukan hanya soal teknologi, tetapi soal pilihan moral dan tanggung jawab generasi. Karena setiap langkah kecil menuju energi bersih berarti satu nafas lebih sehat, satu lingkungan lebih lestari, dan satu harapan lebih cerah bagi masa depan bangsa ini. Energi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa energi, roda pembangunan dan aktivitas masyarakat tidak dapat berjalan. Namun di sisi lain, penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan juga menimbulkan tantangan baru seperti polusi, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim. Disinilah muncul pertanyaan besar, apakah Indonesia sudah siap untuk segera beralih ke energi bersih? Seberapa besar manfaat dan tantangan yang kita hadapi apabila peralihan ini dilakukan sekarang? Melalui perdebatan kali ini, kita telah mendengarkan dua pandangan yang sama-sama penting. Pihak yang mendukung memaparkan alasan transisi energi bersih perlu segera dilakukan demi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi nasional, sementara pihak yang menolak menguraikan pertimbangan dan kendala yang harus diperhatikan agar peralihan tidak justru menimbulkan masalah baru. Dengan demikian, tujuan dari debat ini bukanlah sekadar untuk mencari siapa yang benar, tetapi untuk membuka ruang berpikir agar kita semua dapat melihat isu energi dari berbagai sudut pandang secara objektif dan mendalam. Akhir kata, mari kita jadikan debat ini sebagai wadah berpikir kritis, berdiskusi dengan terbuka, dan mencari pemahaman yang terbaik bagi masa depan energi di Indonesia. Saya dan Aldi selaku bicara pertama mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum